Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu lewat tayangan ini. Pagi hari ini Saudaraku, saya akan menyampaikan renungan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 tentang minyak seorang janda. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang aku dapat perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala hutang kamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuangnya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setelah kita membaca dari kisah ini, maka saudaraku, kita jadi mengerti bahwa masalah bisa terjadi, bisa datang pada siapapun, termasuk kepada keluarga hamba Allah, termasuk kepada keluarga hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini, saudara terkasih, dia punya masalah. Jadi saudaraku, gelar hamba Tuhan, gelar hamba Allah bukanlah garansi, bukanlah jaminan seorang bebas atau tidak punya persoalan. Justru sebaliknya saudaraku terkasih, hamba Allah pun adalah manusia biasa yang bisa dan juga saudara terkasih bisa terkena daripada masalah saudara terkasih. Dan saudara terkasih, sebagai hamba Tuhan bukanlah jaminan bahwa dia tidak mempunyai persoalan. Dia tidak jaminan bahwa dia tidak punya pergumulan. Saudara terkasih, dia adalah manusia biasa. Masalah yang dihadapi oleh hamba Tuhan ini adalah bahwa dia mempunyai hutang piutang kepada rentenir, saudara terkasih. Dan saudaraku terkasih, belum lagi saudaraku dia bisa menyelesaikan hutang piutangnya saudaraku, maka dia pun mati, dia pun meninggal saudaraku. Tinggallah ibu janda ini yang punya beban ganda kehidupan. Pertama saudaraku terkasih, beban ganda hidupnya adalah karena dia mati, karena suaminya mati saudaraku, dia ditinggal mati oleh suaminya. Dan yang kedua saudaraku terkasih, bahwa anak-anaknya saudaraku telah datang para penagih hutang, ingin menjadikan anak-anaknya menjadi budaknya, menjadi pesuruhnya saudara terkasih. Dan saudaraku, ibu ini punya persoalan yang begitu berat, punya persoalan yang begitu hebat saudara terkasih, di mana suaminya meninggal, dan yang kedua anak-anaknya saudaraku hendak mau dijadikan jadi budak saudaraku terkasih. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu, apa yang menjadi persoalan daripada saudaraku yang menyaksikan tayangan ini, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi pergumulanmu. Saudaraku terkasih, saya mau katakan, jangan takut, jangan pernah putus asa, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Sebab saudara terkasih, saya yakin selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, selalu ada keajaiban bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Lalu saudara terkasih, apa yang menjadi solusi, apa yang menjadi jawaban bagi wanita ini? Yang pertama saudara terkasih, ia datang kepada Elisa. Ia datang kepada Elisa. Saudaraku, nabi pada zaman itu mewakilinya Tuhan.
atau sekatakan bahwa nabi adalah wakilnya Tuhan atau representasinya dari Allah, saudaraku terkasih. Ia datang kepada nabi Tuhan, kepada nabi Allah. Saudaraku terkasih, demikian juga saudaraku, kalau engkau punya persoalan, kalau engkau punya masalah, maka saudaraku, kalau engkau mau solusi dalam kehidupanmu, mau keajaiban, mau mujizat, maka mari datang pada Allah, mari datang pada Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yesus memberikan sebuah garansi, Yesus memberikan sebuah jaminan bahwa orang-orang yang datang pada dia akan beroleh ketenangan, akan beroleh keajaiban, akan beroleh mujizat, akan beroleh kedamaian. Saudara terkasih, saudaraku terkasih, asal saja Anda datang pada Yesus, pasti ada kelegaan, pasti ada kemenangan, pasti ada ketenangan, pasti ada jawaban bagi saudaraku. Yang kedua, saudaraku terkasih, maka saudaraku, wanita ini berseru kepada Elisa. Saudaraku, di ayat yang ke-1, saudaraku, masih di sana dikatakan, sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Wanita ini berseru kepada Elisa, dia curhat kepada Elisa, dia sampaikan semua persoalannya kepada Elisa. Saudaraku, demikian juga saudaraku dengan kehidupan kita. Ayo saudaraku terkasih, kalau saudara mau mendapatkan jawaban, mau mendapatkan pertolongan, mau mendapatkan mujizat, mari saudaraku, bawa segala persoalanmu datang kepada Tuhan. Ayo berseru kepada Tuhan, mari datang pada Yesus. Saudaraku terkasih, untuk terlepas dari masalah, ayo mari datang berdoa, mari datang menyembah, mari datang mendekat kepada Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Yesus, sebagaimana dalam pujian berkata, Yesus hanya sejauh doa, Yesus hanya sejauh lutut dari lantai, saudaraku. Yesus hanya sejauh dari doa. Waktu Anda berdoa, waktu Anda memohon, waktu Anda berseru, maka saya percaya di sana pasti ada jawaban, pasti ada pertolongan. Yang ketiga, saudaraku terkasih, hanya sebuah buli-buli kecil. Apa maksudnya? Apa artinya itu, saudaraku? Ketika wanita ini berseru, maka Elisa pun menjawab, apa yang hendak kuperbuat bagimu? Saudaraku terkasih, apa yang hendak kuperbuat bagimu? Dan saudaraku, maka Allah juga sedang menjawab saudara, apa yang hendak kuperbuat bagimu? Apakah engkau menghendaki pemulihan? Apakah engkau menghendaki mujizat? Apakah engkau menghendaki keajaiban? Dan yang kedua, saudaraku, Elisa bertanya, apa yang kau punya di rumah? Elisa tidak bertanya pada hal-hal hebat apa yang wanita ini punya di rumah. Tidak, sebab dia hendak mengadakan mujizat dari hal-hal itu. Jawab wanita itu, tidak ada yang aku punyai selain dari sebuah buli-buli kecil berisi minyak. Dengan kata lain, saudaraku, yang kupunya hanya ini. Apakah ini bisa? Dan Elisa berkata, bisa. Maka kau mintalah bejana-bejana dari tetanggamu, tapi jangan terlalu sedikit. Saudaraku terkasih, apa artinya ini? Tuhan juga bertanya kepada saudaraku terkasih, apa yang kau punyai di rumah? Apa yang kau punyai? Apa yang kau miliki saat ini, saudaraku terkasih? Mungkin itu sesuatu yang begitu kecil, mungkin itu sesuatu yang begitu sederhana, mungkin itu sesuatu yang begitu tidak diperhitungkan. Tapi saudaraku, Tuhan bertanya, apa yang kau punya? Maka Tuhan ingin mengadakan mujizat dari hal-hal itu. Dan saudaraku terkasih, dan kisah singkatnya, saudaraku, minyak dalam buli-buli itu tidak habis-habis sampai semua bejana yang dia pinjam dari tetangga itu menjadi penuh kembali. Saudaraku terkasih, saya yakin saudaraku terkasih, apa yang ada padamu mungkin sangat kecil, mungkin sangat sederhana, mungkin sangat sepele dan tidak diperhitungkan, tidak terlalu penting bagi Tuhan. Yang Tuhan mau pentingkan adalah apakah engkau mau punya iman, apa engkau datang dengan iman, dan saudara mau serahkan semua persoalanmu kepada Tuhan, mau serahkan semua hal-hal yang sederhana itu kepada Tuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Dan saudaraku terkasih, dan akhirnya wanita ini beroleh mujizat, wanita ini beroleh keajaiban, dan wanita ini beroleh kedahsyatan. Saya percaya hal yang sama pun saudaraku pasti Anda peroleh, pasti Anda dapatkan. Mujizat masih ada, mujizat masih terjadi, mujizat itu masih tersedia bagi orang-orang yang berharap kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati, dan saya katakan selamat pagi, shalom. Percayalah, mujizat
masih ada.